Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang paling merasa inilah yang membuat kita tidak bisa fokus dalam bekerja. Orang yang punya masalah, teman-teman, dia mau digaji 1 miliar 1 jam, kalau tapi dipaksa bekerja, saya yakin tidak akan bisa konsisten. Kenapa? Karena dia rasanya lagi sedih. Misal ibu minta pulang, jenguk ibu, anggaplah di perantauan, ya, seperti teman saya lagi ujian di Sudan, ibunya meninggal. Ini final, ujian terakhir, S2 teman-teman, hari terakhir, ibu meninggal. Anda bisa bayangkan saya masuk ujian dan dia harus pilih karena ujiannya itu jam 8 pagi, ibunya meninggal itu jam 6. 2 jam ini kayak 2 hari kata dia, kayak 2 tahun. Dia masuk ujian itu 5 menit aja, nyelesain 50 soal. Mau lulus mau enggak, pokoknya masuk cepet pulang. Tiket paling pertama diambil, udah nggak pesa. Ada yang merantau di sini, orang tuanya jauh. Ya. Ada yang merantau, ya. Istrinya di mana? Dianya di sini. Istri bawa nggak tahu. Waduh, masa juga. Malah lebih baik jomblo belum nikah daripada orang udah nikah. Itu sakit itu. Biasanya MC itu tidak harus dimana kita terus. Ini masalah rasa. Ayo fokus dulu. Ini rasa ini mahal. Sepakat mahal. Di dunia ini bukan uang, bukan jabatan, bukan, tapi rasa yang ada dalam hati enggak. Orang naik jabatan, misal hari ini dia pelantikan jadi presiden, boy. Minggu. Atau hari ini dia pelantikan jadi gubernur, misal ini contoh aja nih. Di saat itu misalkan istrinya meninggal, wah ini kejadian lagi mencalonkan. Atau baca nggak berita yang naik kapal Maluku Utara, yang kapalnya meledak, baca ya? Siapa namanya? Benny Laos. Cakep. Anda bisa bayangkan itu. Saat kemudian istrinya lagi mendampingi suaminya meninggal lah. Ini rasa teman-teman. Itu luar biasa. Anda pernah ingat gak ada kapal selam kita yang KRI berapa itu yang tenggelam? Itu ada jamaah saya di dalam. Meninggal. Bisa Anda bayangkan 2 tahun sampai sekarang, kira-kira 2 tahun itu istrinya masih galau ya. Sedihnya gak habis-habis. Ini rasa tuh. Saya ke Palu waktu habis gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Saya ke Lombok Utara yang paling parah. Orang Lombok sini, saya bawa bantuan ke Lombok, saya bawa bantuan ke Palu. Orang Lombok yang kena gempa, orang Palu yang kena tsunami, semuanya. 2 bulan pertama itu dengar suara gerakan sedikit. Bahkan ada relawan kami di Makassar yang kami utus ke Palu, pulang dari Palu, ya, itu dia agak sakit jiwa. Pokoknya kalau getar sedikit dia nggak bisa. Bisa buka pintu nih, getar dikit dia lari. Ya. Naik lift dia takut, eskalator itu trauma healingnya lama itu. Padahal dia datang sebagai relawan. Kenapa? Karena setelah sampai di Palu, 3 hari setelah kejadian, setelah itu masih ada gempa-gempa susulan yang kecil-kecil. Ini rasa teman-teman, mahal. Dihalang, dirasa. Karena memperjuangkan rasa ini mahal. Nabi Musa ketika ini tentang rasa ini, ibu punya anak. Biasanya kalau ada anak mondok di pesantren dan dia sakit, dia nggak bisa tidur. Saya di pesantren Gontor saya dulu. Bayangin dari Makassar bawa ke Jawa Timur, Ponorogo. Itu kalau saya sakit atau adik saya 3 tahun, ada di perempuan saya udah 3 tahun. Dia di Karanganyar, Gontor perempuannya, Gontor 3-nya, Karanganyar, deket dari sini. Karangbanyu, Karanganyar, dekat-dekat semua dari sini. Itu ada saya perempuan. Kalau sakit, ibu saya 2 hari 2 malam gak bisa tidur. Asal dapat telepon. Dan kita kan dulu kalau ngasih tahu ibu kami sakit, itu gak bisa. Surat itu nyampe nya lama. Telkom ada dulu. Kita antri di warung Telkom. 1 orang kasih jatah 3 menit. Ada belum ngobrol apa-apa udah nangis. Intinya belum sempet curhat, udah diketuk-ketuk. Iya. Sama orang-orang di belakang itu kan alumni pesantren kita ngalamin kayak gitu. Itu 2 hari malam gak bisa tidur. Kalau adik saya udah yang perempuan bilang, bu saya sakit. Bahkan ibu saya pernah diserahkan itu
2 bulan ada yang kalau ke Makassar balik jauh lagi. Nanti sebut total baru saya bisa. Ini rasa. Ibunya Musa ini dia balikan dalam Quran. Ya, fa'auhayna ila ummika ma yuha. Kata Allah pada Musa, ingatkah kamu ketika saya wahyukan pada Gelisah? Gelisah kenapa? Karena dia tahu bahwa ada pengumuman dari Fir'aun. Siapa saja bayi laki-laki yang lahir bunuh. Hanya karena Fir'aun juga masalahnya rasa. Apa rasa Fir'aun? Fir'aun itu mimpi. Dia dikudeta. Yang dia rawat di istananya sendiri. Mimpi itu membuat dia rasanya gelisah terus. Ibu Musa perasaan yang membuat dia takut terus. Fir'aun yang gelisah, ibu Musanya takut. Apa yang ditakuti? Tentara Fir'aun datang membunuh Musa. Makanya ayatnya dalam surah Toha, فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَنِقْضِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْضِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ. Kata Allah dalam Al-Quran, kami wahyukan pada ibumu Musa agar dia menghanyutkanmu dari sebuah sungai. Sungai apa? Saya ceramah ini kemarin baru saya pulang dari Oktober, awal Oktober kemarin. Itu saya ceramah masalah ibu saya, masalah rasa. Itu jamaah umroh saya. Itu jamaah umroh karena di atas Nil ini saya cerita tentang ibu Musa, nangis semua ibu. Saya bilang, Anda bisa bayangkan baru lahir, taruh di peti, hadirkan. Gelisah kan? Gelisah. Bisa tidur kan? Gak bisa. Itu yang dilaksanakan hari-hari, gelisah, berdoa, gak tahu anaknya di mana. Padahal dia tidak sadar bahwa peti yang dia hadirkan itu bersandar di belakang istana Fir'aun pas. Tiba-tiba ada batu di sana yang menghalangi sehingga tidak bisa mengambil. Peti itu terhanyut di situ. Diambil oleh pembantunya, dilaporkan ke istri Fir'aun yang beriman. Siapa istrinya? Asia. Dilihat, Masya Allah gagahnya, jatuh hati, ya, timbul rasa cinta. Ya. Lalu kemudian lobi-lobi kelas langit yang bisa menaklukkan seorang presiden, yang bisa menaklukkan seorang raja. Siapa? Istrinya. Sezolim Fir'aun, tapi di lobi istrinya luluh juga. Apa kata Allah dalam bahasanya dalam surah yang lain? Kata ibu Musa, kata istri Fir'aun, ambillah dia jadi anak kita, anak angkat kita, supaya jadi kamu. Disetujui. Padahal kemarin apa? Takut. Kenapa dia setuju? Karena dia masih punya rasa sayang pada istrinya. Sejajatnya Fir'aun masih ada rasa. Bayangkan teman-teman, Fir'aun sejat itu. Dia takut, dia sombong sama semua pasukan, tapi dia takut dengan sebuah rasa. Rasa apa? Cinta. Ibu Musa rasa takut, Fir'aun gelisah, takut dikudeta. Istri Fir'aun, Asia, punya rasa cinta. Rasa cinta menaklukkan rasa gelisah. Lagi-lagi kita berbicara tentang rasa. Inilah amazingnya cinta, teman-teman. Perlu dibahas mendalam. Quran itu membahas tentang rasa. Banyak banget. Termasuk ketika Musa mau dijodohkan, Al-Qasas. Musa itu dijodohkan sama siapa? Tahu enggak? Siapa istrinya dari Musa? Anaknya Syuaib. Itu ada dalam surah. Gimana cara menjodohkannya? Itu juga luar biasa kisahnya, di luar akal pikiran manusia. Kabur dari Mesir, lari terus, nggak tahu mau kemana. Ujungnya di Madian. Teman-teman sampai di Madian, ya kan? Tiba-tiba melihat sekelompok orang, imra'atan ditadudan. Ada sekelompok orang laki-laki semua ngambil air. Itu ada 2 perempuan di samping kanan kirinya ada wadah untuk ngambil air. Lalu Musa sampai kapanpun perempuan gak akan dapat air karena dia berebut dengan laki-laki. Maka dia datang ke dua wanita ini, lalu dia bertanya, apa yang di sini? Dia katakan, kami gak akan pulang sampai wadah-wadah ini penuh, karena kami punya hewan-hewan ternak yang kami gendong, hewan ternak kami. Maka Musa datang paling akhir, ikut berebut air dengan laki-laki, datang paling akhir, pulang paling awal. Rasa berani. Rasa beraninya Musa ini. Pulanglah 2 wanita ini setelah ditolong oleh Nabi Musa. Bersandarlah Nabi Musa ke pohon. Lalu dia berkata, qala rabbi inni lima anzalta ilayya. Ya Allah, saya sangat butuh bantuanmu ya Allah. Tiba-tiba gak lama datang salah seorang tamshi ala istihya. Salah seorang dari jalan malu-malu menundukkan kepalanya, pandangannya. Lalu dia mengatakan, inna abi, sesungguhnya ayah saya memanggil kalian. Ternyata Syuaib. Dan siapa ini Syuaib? Nabi. Yang akhirnya Syuaib langsung mengatakan, kamu dengan salah seorang putri saya.
Jadi lihat bayangkan besar, rasa ya dibalas dengan rasa kasih sayang Syuaib. Disinilah kita menemukan bahwa ternyata untuk menikah itu tidak perlu ada rasa di awal. Karena Musa istri Syuaib. Tapi ketika ada laki-laki soleh, ya, laki-laki yang berani, bahkan kalau dalam Quran sifat Musa itu dua, kuat, al-qawiyu, al-amin, bertanggung jawab. Walaupun kamu mungkin belum tahu kalau dia sudah soleh, kuat, bertanggung jawab, Masya Allah, maka terimalah. Ya. Karena teman kita itu dibangun. Ya. Makanya salah kalau ada orang bilang saya jatuh cinta. Cinta itu tidak habis, cinta itu dibangun. Lihatlah Musa dengan putri Syuaib. Ya. Musa dan putri Syuaib ini apa teman-teman? Orang yang sama-sama nggak saling sekali, tapi kemudian ada sifat amanah. Musa tidak menggoda dua putri Syuaib tidak menggoda Musa dengan tugasnya, tapi Allah menakdirkan jodoh lagi-lagi rasa berani Musa dibalas dengan rasa kasih sayang Syuaib kan Musa dengan anak perempuannya. Ustaz, maharnya gimana? Coba buka surah Al-Qasas. Maharnya kerja, duitnya Musa nggak ada, orang kabur dari Mesir. Apa yang membuat dia bertahan, teman-teman? Apa yang membuat dia menikah? Tenaganya. Maka Syuaib mengatakan, saya nikahkan dengan mahar. Apa maharnya Ustaz? Maharnya kamu kerja sama saya 8 tahun, 8 musim haji. Kalau kamu itu dari kapan? Teman-teman, ya, kerja di sini yang belum nikah. Kadang-kadang sama dia belum tentu jodoh kamu. Justru kadang-kadang ada orang yang kamu gak pernah kenal, dia melihat kamu sepintas, lalu dia serius lah ketemu ya. Ayah ngobrol, itulah sebenarnya orang yang terbaik. Pacaran itu teman-teman, menjaga jodoh orang. Pacaran. Jadi siapa saja yang saat dia belum menikah, dia merasa ada bestie dia atau orang yang sayang sama dia, ya, selama dia belum akan nikah, maka percaya, ya, semua itu karena belum tentu dia jodoh. Ini ada kisah singkat di Makassar teman-teman. Ada 2 orang SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Satu di Universitas Hasanuddin, satu lagi di Universitas lainnya di Unhas. Universitas Hasanuddin, perempuannya di Muhammadiyah. Perempuannya dokter, laki-lakinya teknik. Itu jauh. Ya. Kampus Unhas dengan kampus Unismu itu jauh. Apalagi teknik ini di Goa, jauh. Tiap hari diantar. Gojek, Grab, itu dipesan dulu baru datang. Benar nggak? Gak dipesan udah di depan rumah. 4 tahun teman-teman. Tambah 3 tahun SMA, 7 tahun. Pas mau lulus satunya, udah mau lulus kedokteran, baru SK. Kan kalau kedokteran 4 tahun SK, tambah 2 tahun koas dokter, baru mau lulus SK. Dia lagi nyusun skripsi. Tiba-tiba teman ayahnya yang juga dokter, itu baru pulang dari Jerman. Ya. Selesai dokternya, lebih tua dari anak. Dia selesai dokternya di Jerman. Dia pulang. Teman ayahnya ini teman tenisnya juga. Habis main tenis dia bilang, kata ayahnya, udah jodohin saya sama anak saya. Ketika ditanya anaknya, ini anak perempuan yang tadi SMA kuliah 4 tahun. Coba nih lihat teman laki-laki. Ditanya anaknya, nah ini anak teman bapak sudah mau pulang, sudah selesai dokternya. Ayahnya pebisnis. Ayah sudah ngomong sama dia, sama ayahnya, dan dia mau jodohkan dengan kamu. Mau nggak? Mau kan? Mau. Loh Ustaz, saya maaf, apa arti kesetiaan? Gak semua, apa arti kesetiaan? Gak semua dong. Ini gak mungkin lah kayak ibu nih. Itu oknum. Nggak ada di sini loh. Nggak ada. Kok pada marah? Iya dong. Kalau kan saya cerita di sini ya. Saya cerita di mana tadi nih? Makassar. Ya kan? Ini merasa ya. Saya nggak nyindir gitu. Sini nggak ada. Nggak ada. Wanita soleha semua. Masya Allah. Teman-teman mau? Gak pernah ngobrol, gak pernah. Karena Pak, saya kan
Bapak tahu selama ini saya diantar jemput, Bapak ini sini. Bahwa ini ada pacar saya Pak yang sudah setia. Saya juga alhamdulillah nggak pernah diapa-apain, nggak pernah macam-macam, dia orang yang baik. Kata bapaknya, nah masa depan lebih. Kata anaknya, iya Pak betul. Anaknya iya Pak. Gimana? Betul. Yang belum nikah. Tidak setuju. Belum ada rasa. Belum ada rasa. Ustaz kan jadi nomor 1 rasa. Saya bilang, untuk masalah jodoh, iya kan? Untuk masalah Musa itu belum ada rasa dengan anak Syuaib, tapi dia memandang Nabi yang baik, soalnya pasti anaknya baik. Maka nikah nggak ada rasa. Maka saya bilang tadi, untuk nikah itu nggak harus dibangun rasa. Itulah dinamakan jangan jatuh cinta, tapi bangun cinta. Bangun cinta pakai kata kasih sayang. Coba lihat apa yang terjadi. Nikah dengan yang dari Jerman, nikah. Akhirnya luar biasa endingnya, subhanallah bisa. Ini yang tadi yang antar yang khusus. Lalu hati, ditelepon, diblokir nomornya. Jadi dia kesel, dia blokir nomornya. Lewat orang ketiga yang sahabatnya juga. Dia datang, sahabat ini panggil, tolonglah kamu logika. Dipanggil aja, dia bilang gini, ada permintaan satu nih dari dia. Katanya permintaan terakhir. Anggap saja jika kamu apa permintaan dia? Dia udah terlalu nyakiti saya, masih minta sesuatu sama saya. Kata sahabatnya, masih ada rasa sama kamu. Persetan dengan rasa. Kita adalah persetan dengan rasa. Apa arti rasa? Words of the day. Nanti tag Instagram ya. Rasa tanpa sebuah kesetiaan. Ini kata dia. Tapi ini kata dia mohon banget. Ya. Bahkan dia minta kamu hadir karena dia akan menangis di pernikahan kalau kita datang. Kata dia bullshit, air mata palsu semua itu. Terus tapi di akhir, karena dia penasaran juga kan. Oke, apa permintaan dia? Nah, tahu enggak apa permintaan? Siapa bisa tebak permintaan? Saya kasih yang saya. Yang mana saya kasih Pak GM, yang ada yang nanti saya kasih. Tahu nggak siapa bisa tebak? Apa permintaannya perempuan itu yang dititip ke sahabatnya? Tidak boleh membenci. Apa? Tidak boleh membenci. Tidak boleh. Ayo. Rasanya tetap pada saya. Rasanya tetap sayang. Ya saya salah Bu. Ya, Mas, Mbak, mau coba enggak? Kira-kira apa permintaannya? Apa? Buka blokir WhatsApp. Nah, Nanti kalau punya anak namanya ya. oke. Karena jawabannya masih salah semua, saya naik umroh gratis. Saya punya travel umroh, benar nggak? Yang bisa. Jangan salah 5 waktu salah. Ikhlaskan saya. Waduh, romantis sekali. Korban ya, bukan? Mbaknya korban atau yang menzolimi bahkan? Mbaknya udah diadu? Belum, oh iya. Jaga kesetiaan. Jaga salah. Umroh aja benar. Tunggu aja dagu. Tunggu. Sejauh ini paling jauh. Ini Berarti main kejauhan. Astagfirullah, tunggu bercandamu ya. Astagfirullah. Allah Mas, masih tunggu jandanya orang ya Mas. Janji gue lah Mas. Udah nikah kan ya? Dan udah nikah kan? Atau waktu punya mantan waktu SMA yang tunggu jandanya mungkin. karena semua nggak bisa jawab, jadi semuanya umroh. Waduh, karena saya tahu ini berat. Tahu nggak permintaan dia apa? Dia bilang, udah pas semua ya? Pas. Dia bilang gini, katanya mantan kamu ini, anggap namanya A. Si A ini minta satu aja. Apa yang dia minta lagi? Dia udah nyakitin hati saya. Dia bilang jadi MC di pernikahan dia. Udah mau jawab tadi, kenapa nggak jawab? Karena si orang yang mantan pacar ini dulu MC fakultas. Kalau ada event-event di fakultas dia selalu jadi MC karena dia memang dulu suka ngobrol, suka pakai mic dia. Ketua organisasi, permintaan terakhir biar dia merasakan kebahagiaan bersama gitu. Jadi dia mau jadi MC.
dipukulnya aja. Waduh, begini, keterlaluan kata dia. Terus ini sahabatnya bisa diiming-imingi uang 500.000. Kata dia kalau kamu bisa melobi dia untuk jadi MC, ya, makanya sama itu mantan pacarnya. Justru kalau kamu gak menerima permintaan dia, kamu akan diceritain bahwa kamu gak bisa. Jadi tiba-tiba iya ya benar juga ya. Akhirnya teman-teman ini bisa nyata ini. Dia jadi dia kamu harus tegar, kamu buktikan sama orang bahwa di dunia ini gak hanya satu perempuan. Oh benar juga, kamu pakai ada lihat kalau di Jerman itu pakai jas. Sewa jas yang bagus gitu. Ketika MC di awal bagus, tapi pas akad nikah, wah itu pembacaan hijab komunis dia. Dia bilang, saya juga manusia. Nah ini teman-teman, kalau kita melihat tentang dua anak yang pacaran, inilah yang saya katakan. Apa yang menjadi, ternyata ada yang menaklukkan. Apa itu? Iman. Di atas semua rasa yang tadi kita semua sekalian, harta, ujian, kepintaran, jabatan, semuanya akan sirna dikalahkan oleh semua. Rasa itu apa tadi? Gelisah, khawatir, ya ada ibu meninggal, ada istri yang meninggal atau ibunya Musa. Rasa itu mengalahkan semua. Anak mau dibunuh teman-teman. Kita tinggal di hotel bintang 5, tenang nggak? Nggak tenang. Sampai kapan nggak akan tenang. Tapi apa yang mengalahkan itu? Kenapa 365 hari lebih saudara-saudara kita di Gaza dibombardir, mereka nggak mau pindah. Padahal akses dibuka. Kalau mau selamat ke Mesir, jangan di pengungsian, pasti masih ada rudal. Kenapa mereka nggak mau pindah? Iman mengalahkan rasa. Rasa itu udah sakit. Rumah udah dihancurkan, sekolah udah dihancurkan, semua udah hancur teman-teman. Jerman aja ketika kemudian perang 12 hari aja penjajah Yahudi itu di sana. Udah kocar kacir Jerman, Swiss kocar kacir. Jepang penjajah cuma berapa lama di sana? Musuh-musuh itu cuma berapa lama? 10 hari, 12 hari. Dalam sejarah Palestina, dalam sejarah kehidupan manusia, tidak ada negara bertahan dibombardir kanan kiri dan Yaman ini lebih luas dari Gaza. Kecil, ada peta. Kok bisa bertahan? Hari ini ada berita Yahya Sinwar, Ismail ganti pemimpin. Itu biasa bagi mereka. Jangankan ratusan bahkan ribuan orang meninggal, rasa itu sudah hilang. Apa yang mengalahkan rasa? Iman. Pacaran itulah tidak akan pernah bahagia karena dia berpacaran pakai rasa, lupa bahwa ada iman. Ya, di atas segala rasa teman-teman, iman. Makanya ibu-ibu yang pernah melahirkan di atas 2 anak, 5 anak, bahkan ibu saya itu 10 bersaudara. Nenek zaman itu, nenek saya 10 anaknya nggak ada yang. Kenapa teman-teman? Rasa iman, dia yakin betul anak itu bawa rezeki, anak itu justru mendatangkan kebaikan. Baru 2 anaknya udah bilang sama saya, udah cukup ya. Baru 2 anaknya. Kalau anda nggak mau melahirkan, nggak poligami. Gas. Istrinya mana ini? Oh tidak. Kalau di video ini, kau bilang gas ya. Nah ini masalah iman teman-teman. Kenapa banyak ibu-ibu sekarang? Padahal Nabi mengatakan saya akan bangga dengan banyak. Kenapa mereka? Karena rasa capek itu yang dipikirin. Ya kan? Iya. Tapi kalau ibu-ibu dulu, ya termasuk 2 wanita soleha di belakang ini, masya Allah. Anaknya berapa bu? Hamil 5. Ibu berapa anak? 4. Tuh, coba. Ibu-ibu dulu saya coba. Dari wajahnya kelihatan ini ibu-ibu berjuang nih. Karena cari mananya baru anak 1 aja udah nggak cukup sama lagi. Nah, gimana? Nah, karena mereka tidak, dia orang yang punya iman tuh tahu bahwa ketika dia hamil, dia menyusui, sakit semua itu. Hamil, mengandung, menyusui itu kan disebut di Quran tuh. Itu sakit semua. Jangan dikira, ini bapak-bapak biasanya bilang gini bu, wah kami udah anak ketiga, kamu udah pengalaman. Salah. Justru makin banyak anak, di anak makin bungsu itu makin sakit. Kenapa? Karena betul tidak bu? Iya. Kita tahu karena kita belajar dari Quran, belajar dari hadis. Makin tua, ini kan anak kelima, udah kamu udah biasa. Loh salah,
makin anak kelima, makin kamu harus bantu istri kamu, sayang baik-baik. Karena makin berat ya, usianya makin tua, tulang-tulangnya makin keropos, semakin susah. Beda waktu anak perjuangannya lebih berat. Ada bayi di Gaza. Ini saya temu orang Palestina di Qatar yang mengungsi. Keluarga saya pernah melahirkan 1 kali. Ya, ini Gaza ini. Ini ibunya cerita 1 kali kembar 4. Melahirkan kembar 4 loh. Lalu saya bilang, wah itu gimana melahirkan Pak? Dia katakan, mana ada rumah sakit di samping kami yang bisa menginvest di bawah saya bawa 4 anak dengan keadaan seperti itu. Dia bilang tidak ada. Saya pas melahirkan keluar lagi, dikira cuma 2, keluar lagi, dikira cuma 3, keluar lagi. Teman saya ada namanya Rizwan, seangkatan saya di Gontor, punya bayi kembar 3. Iya teman saya, makanya namanya banyak kembar 3. Saya Rizwan, bayi kembar 3. Teman saya, Rizwan, dia namakan dia bapak kembar 3. Saya kasih data. Anaknya, masya Allah, lucu, perempuan semua, kembar 3 perempuan. Bahkan saya yang ngasih nama anaknya. Namanya kasih nama. Ini punya bayi kembar 3. Gaza itu kembar 4. Dan itu dilahirkan dengan masya Allah, penuh keimanan. Dia nggak merasa saat dia harus mengungsi, saat dia harus pindah-pindah. Belum lagi kanannya 1 anak, kirinya 1 anak, 2 tambah 4 bayi yang langsung lahir bersamaan. Coba lihat. Dan yang 4 bayi lahir bersamaan itu 2 pasang, 2 laki-laki dan perempuan. Di saat banyak yang meninggal, Allah ciptakan yang banyak lewat dititip lewat perut-perut biasa. Dan itulah karena iman. Maka ternyata cinta itu bukan tentang iman. Inilah kenapa yang jomblo, yang belum nikah, bau yang sudah menikah, semua kebahagiaan kita itu terikat pada titik pertama bernama rasa kita dalam hati kita, titik kedua bernama iman. Tapi kalau ini diadu, tidak akan manusiawi mengalahkan iman robbani. Saya ulangi, tidak akan pernah bisa diadu antara rasa manusiawi robbani. Apa itu iman robbani? Karena iman selalu berkaitan dengan Rob, sedangkan rasa berkaitan dengan manusia. Saya kira itu, ya. Mukadimahnya, ya. Saya ngegas sedikit tadi, mohon maaf. Karena saya yang jomblo dan yang sudah menikah. Siap, Ustaz. Jadi harus pintar-pintar bawa materi. Kalau enggak, kita fokus ke jomblo. Masya Allah. Udah punya cucu ya Bu ya? Jadi cucunya udah berapa? Kami, saya 3. Dan percaya. Ini film saya. Sebagaimana dulu kita lihat para nabi, termasuk Rasulullah. Orang kalau sudah jadi kakek nenek, ya, dia ketika menyayangi cucu itu lebih besar daripada dulu ketika menyayangi anak. Iya. Betul. Loh, benar. Serius. Apalagi Ketika merindukan cucu lebih besar rindunya dibanding merindukan anak. Ya. Jadi kalau nenek-nenek temukan mau ngobrol sama anaknya, dia mana? Nyari cucu. Melihat Betul. Benar nggak ibu-ibu? betul. Itulah yang dirasakan Rasulullah. Rasulullah itu bayi laki-lakinya, semua bayi laki-laki Nabi 3 laki-laki, 4 perempuan, 6 dari anak Nabi, 1 ibu. Namanya kan waktu Nabi beristri Khadijah udah 40 tahun, udah janda 40 tahun, masih bisa melahirkan Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Fatimah, Ummu Kalsum, 2 laki-laki. Ustaz, 1 lagi anaknya Nabi dari siapa? Ketika Khadijah meninggal, Nabi menikah 11 istri, tidak punya anak dari 11 istri. Hanya 1 anak yang Allah takdirkan lahir istri itu budak, dibebaskan Nabi, dinikahi Nabi, namanya Maria Qibtiyah. 1 anak, dan itu pun meninggal, namanya Ibrahim. Jadi 3 anak Nabi laki-laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim. 4 anak. Dan anak perempuannya ini hidup besar, tapi ada yang meninggal. Ruqayyah
meninggal. Kemudian Utsman, kemudian ada Zainab, ada Fatimah. Tapi semua adalah laki-laki meninggal. Maka ketika Nabi punya cucu dari Hasan dan Husain, maka begitu sayangnya Nabi pada cucunya. Pernah Nabi sholat, lama sujudnya, mungkin ada setengah jam kali. Kok sujud lama banget? Sampai sahabat itu bingung. Ternyata Nabi di sujud itu ada Hasan dan Husain di atasnya, lagi main kuda-kudaan. Angkat badannya sampai Hasan dan Husain turun dari badan Nabi. Maka Nabi setelah itu salam, setelah sholat, tahukah kalian kenapa saya mengelamakan sujud saya? Sahabat bertanya, tidak ya Rasulullah. Ada yang mengatakan, apakah ada wahyu ketika kamu sujud? Apakah ada ayat Quran yang turun? Kata Nabi, bukan. Lalu semua sahabat bingung. Lalu Nabi menjelaskan, di atas sujud sedang ada cucu saya lagi bermain kuda-kudaan di atas bumi saya. Dan saya tidak mau mereka terganggu sayangnya Nabi sama cucunya. Maka wajar kalau nenek cari cucu. Kenapa? Sehari gak lihat cucu rindu kan? Ada biasanya kiriman foto atau video dari anaknya. Foto cucu biasanya nggak mau dihapus, benar nggak? Jadi profil. Ya inilah tentang nenek-nenek. Kalau kita bahas tentang nenek-nenek, dah ada habisnya. Oke teman-teman, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya nih Ustaz. Maghrib jam berapa? Jam berapa sekarang? Maghrib. Udah maghrib. Boleh tanya jawab dulu, 3 aja. Oh, 3. Ya. Saya mau Kita bertanya. sholatnya di sini kan? Ya, boleh. Sebenarnya tadi saya mau bertanya Ustaz, jomblo itu takdir atau pilihan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini Ustaz, saya kan diceritakan ada 3 ya karya, satu lagi iman. Nah dari 4 ini, kalau di ada 4 nih, satu lagi motivasi ya. Ya. Nah kadang-kadang terjadi perbedaan yang sangat mencolok laki-laki. Ada antara apa? Pria dan wanita. Nah, perbedaan ini menimbulkan suatu gesekan. Laki-laki jujur, wanita lebih menganggap sedikit dirasakan. Nah, kalau wanita endingnya lalu nangis ya. Ya. Banyak ke logika. Ya, betul itu. Nah ini. Nah, bagaimana kadang-kadang menjadi menurun karena laki-laki balik agak ya mungkin karena wanita diciptakan untuk sejak punya anak janin akhirnya harus menyusui bagaimana rasanya melahirkan itu enak banget ya maaf mbak yang sudah dilahirkan dan takut ya enak banget mbak melahirkan itu gitu. Nah ini dalam Islam seperti apa? Laki-laki ini menurunkan ego dan perempuan ya, artinya apa tidak terlalu jauh gapnya antara laki-laki dan perempuan. Ya. Ya baik, ayo sama lagi. Tadi mbaknya udah punya suami belum mbak? Oh belum. Baru Ustaz. Ya Allah. Ya oke, apa mbak? Assalamualaikum. Bismillah hadiah umroh Ustaz. Ayah, Bismillah hadiah umroh. wow badannya apa? Jadi pertanyaan saya tadi berbicara soal rasa, tapi yang nanti kan tadi kan berbicara tentang pengalaman yang di Makassar tadi ketika ada laki-laki yang lebih dan itu kan yang terbaik. Jadi kan? Berarti kamu juga pada kesetiaan? Pasti dia bilang pasti. Jadi nggak ada artinya 7 tahun. Makanya laki-laki, saya kasih tahu aja sekarang ya. Itu poin aja. Semua perempuan itu serigala. Semua yang dia inginkan darimu, lalu dia tinggalkan dirimu. Dan perempuan juga sama. Hati-hati, semua laki-laki itu kalau bisa jadi suami. Dia bilang, kalau dia bilang gini, semua. Bukan dia bilang gini, dia godain kamu gini. Yang bayang kamu. Kalau dia di darat jadi Yang bayang saya gini. dalam air Dalam Jawa itu panggilan sayang biasanya. Mas. Enggak kalau ke perempuan. Gitu ya, apa? Do, gitu ya. Do, gitu ya. Dia bilang, hanya kamu wanita tercantik di muka bumi. Bohong, mesti bohong. Itu mesti bohong. Jangan percaya itu.
Pokoknya dia bilang ini di kantor, tapi ngelihat wajah hati langsung tenang. Itu bohong. Semua gombalan kalau belum nikah, ini saya pernah dapat dari siapa? Dari syekh saya. Dia katakan semua perempuan yang belum menjadi istri, ya kan? Baik kamu tidak, itu serigala. Makanya kenapa banyak istilah pelakon, perebut laki. Karena dia hanya ingin sesuatu yang ada pada dia. Makanya kalau laki-laki gak punya iman, teman-teman, maka muncul namanya cinlok. Staf di kantor lebih cantik dari istri di rumah. Kamu ya? Ya oke, lanjut. Pertanyaan saya, apa sih yang mendasari bahwa oh dia laki-laki yang tepat? Sholat. Ya. Oke, terus terakhir ada lagi. Cowoknya ada yang mau nanya? Sebenarnya Gak ada ya? Cowoknya takut Ustaz. Cowoknya takut ya. Baik. Buaya Kak, Buaya. Ya karena dia tidak Apa saya tanya mas buaya apa? Darah. Bahasa Jawa itu dijawab. Oke, saya jawab ya. Ibu itu ada hadisnya. Nabi SAW ketika melihat penduduk neraka, beliau bilang paling banyak. Ditanya kenapa? Karena sebagian besar mereka yang furnal asyir, mendurhakai. Kenapa? Karena kata Nabi SAW akal mereka cuma setengah. Jadi perempuan sekuat-kuatnya ini jadi ilmu bagi kita semua, diakui oleh semua. Karena yang bilang Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan karena setiap perempuan akan setengah saja akalnya, yang setengah lagi itu perasaan dia. Maka ketika kemudian dia mau bekerja, itu dia menggunakan rasa. Nah, teman-teman, ini pertanyaan bagus banget. Itu sedangkan akal, logika, pikiran. Makanya kenapa sholat imamnya harus laki-laki? Karena pakai akal. Kenapa khutbah Jumat yang wajib laki-laki? Perempuan gak apa? Bayangkan kalau perempuan Jumatan juga, ya. Anda bisa bayangkan, kita baru berdiri khatib, ya, alhamdulillah, di belakang udah ngobrol. Itu jam tangannya kenapa ya? Ini ibu, tapi nggak ada di sini ya, di sana, di Makassar. Karena perempuan itu rasa dia itu nggak bisa dia tahan. Maka kalau rasa ada omongan, maka perempuan tidak akan bisa tahan menyimpan sesuatu lebih dari 1 jam, 2 macam lah, tergantung kesibukannya. Maka peneliti Amerika dalam sebuah seminar yang saya pernah ikuti, ini orang Muslim di Amerika, belum pernah dengar Bill Pills, ya, pernah mengatakan bahwa ternyata perempuan itu harus mengeluarkan sehari, laki-laki 8.000. Bayangkanlah itu, selisihnya berapa itu? 15.000. Maka kenyataan dan fakta, setiap istri yang cek WA suami, nanti gini nanti kalau gini panjang dijawab apa? Oke. Nah ini lagi sama aja. Udah lah, gak usah ngelak, bener dah. Kalau udah oke, stiker 86. Lihat dah. Pasti udah siap kan? Siap. Oke, siap, baik. Ya kan? Kata-kata sudah. Oke-nya aja cuma oka. Oh, cuma oka. Ya kan? Bener, ibu ngerasa nggak? Kalau lewat cewek, suaminya masih ngobrol. Oh, berarti suami pilihan itu. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, itulah maha adilnya Allah. Nah, coba lihat perempuan, kita baru ngomong aja, dia udah ngobrol di belakang. Kenapa? Karena kan bisa tahan kan, melihat sesuatu yang ada di rasa. Itu bukannya Ustadz yang kemarin viral. Maka Masya Allah, maha adilnya Allah. Khotbah Jumat cuma wajib laki-laki. Kita bisa tahan. Khotib ngobrol, kita diem. Tidur kamu bang, saya enggak. Iya sudah tidur berarti. Coba bayangin itu. Masya Allah Bu, ya, dalam dunia keimanan kita, bagaimana menggabungkan laki-laki yang punya akal dengan rasa, itu yang menggabungkan itu iman. Ya. Makanya gini, tidak ada rumus langsung dengan profesor. Nah, saya punya jamaah, suaminya profesor, istrinya profesor, cerai. Ini mau artis ini, ya, udah terkenal, saya nggak usah sebut nama karena pasti kalian tahu.
Ya. Suaminya artis, istrinya, suaminya nikah lagi, ya, istri belum nikah sampai sekarang. Ada. Jadi teman-teman, tidak ada jaminan. Harus pinter-pinter, kaya-kaya kan. Mau gimana pun sifatnya, baik laki-laki maupun perempuan, dia iman. Dan iman itu apa yang membuat dia naik? Amal soleh. Apa yang membuat iman itu naik? Maka kalau perbanyak amal soleh, rajin ngaji, rajin sholat, rajin sedekah, itu mesti. Pak, kalau istri lagi marah-marah bingung, kuncinya bapak perbaiki. Bahkan kalau perlu bapak ngaji depan dia, kencengin suaranya. Percaya sama saya, dia mau gaji. Karena dia, kok nggak habis-habis gajinya? Itu Ustaz, ya iya bu, tahu saya siapa. Ya jadi ya makanya saya suami-suami ini dikasih akal, nggak dipakai akalnya. Jadi jengkel akhirnya buat sedih, mau nangis terus tiap malam istri kita ini padahal dia hamilkan anak kita lah ya. Benar nggak bu? Mestinya kan rasanya dijaga. Iya nggak bu? Itu kalau ya kan, sayangnya jodohnya lain gitu kan. Jadi disabar aja bu, itu takdir dari Allah ya. Teman-teman juga ini iman. Dan apa yang menjaga iman? Amal soleh. Begitu juga ibu-ibu. Kalau mau suaminya baik sesuai harapan, ibu jangan dipercaya. Makin hidup itu makin berantem. Ibu tidak akan pernah ketemu, teman-teman perempuan, kalian tidak akan pernah ketemu suaminya. Tidak ada. Tidak akan ada. Sebaliknya juga demikian. Maka yang bisa mempertemukan rumah tangga itu, kamu banyak sholat, kamu banyak ngaji, Allah perbaiki suami kamu. Allah jaga dia kalau di luar kantor, kalau di luar rumah, kalau dia ngantor, sholat kamu di rumah, ngaji kamu ngajar anak baik-baik, itu semua menjaga suami kita ketika dia di luar rumah. Sebaliknya juga suami jaga. Sama, perbanyak amal, perbanyak ibadah, itu yang melanggengkan. Karena ini kutub utara dan kutub selatan, timur dan barat ini satu logika. Ya, satu rasa. Menurut istri, saya lagi hamil. Kata suami, saya doknya depan kamu. Suaminya lagi duduk di sofa. Kata istrinya yang lagi pergi, bang, saya dok. Kata suaminya yang lagi nonton, itu saya doknya depan kamu. Kata istrinya, nggak bisa, saya mau kamu yang pilih. Kenapa ambil? Suaminya di belakang. Kata suaminya, kamu tinggal maju selangkah ambil. Dia bilang, enggak, saya mau kamu yang ambilin. Ini rasa dia, bodoh banget ya. Ngapain saya harus tinggal lagi? Kamu tinggal ambil satu langkah. Benar nggak? Tapi bang, ini rasa terkuat di bumi. Namanya emak-emak. Kalau dia stand belok kanan. Jadi mohon harap dimaklumi. Kenapa? Karena dia pakai rasa. Loh, saya belok kanan. Dia bilang, loh, karena perasaan saya pengen kanan aja. Bener nggak? Kalau anda pernah ke mall, pokoknya kalau anda lihat mobil, parkirnya miring kanan, miring, pasti perempuan yang parkir. Itu apa teman-teman? Karena dia parkir pakai rasa. Rasa saya juga pas. Dia nggak lihat. Inilah teman-teman yang harus kita, laki-laki itu sifatnya mengalah. Saya tutup dengan satu kisah ya, terakhir. Kisah singkat aja. 1 menit. Nabi pernah nanya Aisyah. Tiba-tiba ada kiriman makanan dari Saudah, istri Nabi yang lain. Apa yang terjadi? Aisyah tahu ada makanan datang. Dia tersinggung, rasa dia tinggi. Padahal Aisyah ini wanita paling cerdas, paling banyak meriwayatkan. Yang paling cerdas itu Aisyah. 2000 hadis lebih dia riwayatkan. Apa yang dilakukan? Dari belakang tirai, di dalam kamar ada makanan kayak gini misalkan, anggaplah di atas piring, kemudian datang dari istri yang lain. Padahal ini rumah Aisyah, dia mengatakan ini harga desa diinjek-injek ini. Maka Aisyah keluar di depan Nabi, dia banting untuk piring. Lalu dia masuk ke dalam. Nabi SAW depan tahu, marah dong mestinya kita. Kalau kita biasanya manusia itu apa? Kalau saya nih, Ustaz, begini nama saya masuk ke dalam. Kamu ngapain tadi? Pasti nanya kayak gitu. Umi ngapain? Kalau kita, kalau Nabi enggak, karena dia tahu wanita pakai rasa. Maka Nabi ambil itu makanan-makanan yang jatuh, taruh di atas piring. Lalu mohon maaf, ibu kalian sedang cemburu. Gharrat ummukum. Karena ibu itu maksudnya semua istri Nabi itu. Maka dia bilang, ibu kalian sedang cemburu, makanlah. Nabi nggak mau pusing rasanya Aisyah, karena Nabi paham hanya dengan melakukan ini Aisyah bisa hilang. Jadi bukan berarti Anda boleh bagi diri ya. Karena suami kalian bukan Nabi. Jangan coba-coba. Nabinya ya jangan berharap sama. Wah itu kalau di dalam. Paham ya? Inilah kisah singkat bu.
Kenapa masalah rasa dan akal itu nggak? Rasa mau menang dengan akal nggak akan bisa menang. Akal mau menang dengan rasa nggak akan bisa menang. Jalan tengahnya yang menjadi penyambung antara rasa dan akal cuma satu, iman. Perbanyak. Dan iman apa yang bisa menjaga dia? Ibu bangun tahajud, ibu sedekah, ibu ngaji, itu akan memperbaiki suami. Tapi kalau ibu bilang, kamu berubah gini-gini, kamu tahu kita nikah, ceraikan saya. Dari 12 tahun yang lalu bilang, ceraikan saya, cerai. Tapi kalau dikasih duit, jangan tanya. Karena dia ngomong pakai rasa. Bapak, coba hitung berapa kali Anda diminta cerai. Dan berapa bulanan dan jalan lagi sama-sama. Lahir lagi anak. Besok minta cerai lagi. Mungkin ibu nggak pernah minta cerai ya? Di sana, di luar, jauh di Sleman. Orangnya di Sleman. Hebat. Tidak ada di sini. Saya udah diceraikan sama Terus yang Mbak, apa tadi Mbak? Lupa. pilihan. Bagaimana ini bagaimana meyakinkan bahwa dia sudah laki-laki yang tepat? Iya. Tapi ada statement tadi bahwa kalau ada kesetiaan berhadapan dengan masa depan, perempuan masa depan. Coba ya, ini dengar nih. Kalau ada kesetiaan berhadapan dengan masa depan, nggak apa-apa 7 tahun dihilangkan. 10 tahun nggak apa-apa. Semua, belum pernah. Kalau kamu pilih apa? Kesetiaan atau masa depan? Kalau saya masih Punya pacar nggak? Nggak punya pacar nggak? Punya pacar nggak? Nggak punya. Tapi kalau ada kesetiaan dengan ini masa depan, realistis bu. Perempuan butuh makan. Perempuan nanti ada anak. Perempuan butuh rumah yang nyaman, mobil yang baik. Semua itu nggak munafik. Betul. Sekarang saya tanya, apa yang memastikan perempuan harus mengerti bahwa dia laki-laki yang tepat? 3 aja. Ini hadis Nabi. 1, akhlaknya. Akhlak dari mana tahunya? Akhlak dari mana tahunya? Dari perangai dia. Dari mengetahui akhlak itu 2. 1 tanya orang tuanya khususnya dan orang keluarganya. Yang kedua dari teman dekatnya. Almar'u ala dini khalil. Kata Nabi, orang itu tergantung siapa orang-orang dekatnya. Akhlak apa Ustaz? Jelas ibadah, sholat. Seperti yang ibu bilang, gampang. Kalau dia sholat sebelumnya dia calon yang tepat. 3, tanggung jawabnya. Dari mana kita tahu dia tanggung jawab? Apakah dia punya adik? Apakah sudahkah dia memberikan yang terbaik untuk ibunya? Itu dilacak semua. Kalau 3 itu punya, dia calon yang tepat. Akhlak sholatnya, ya kan? Masalah yang lainnya nanti ibadah yang lain. Kalau sholatnya udah bagus, sudah bagus. Dan yang terakhir adalah ya tanggung jawab. Kalau tidak ada itu ya sudah cari yang lain. Berarti belum cari perempuan. Tapi saya kasih tahu ya perempuan, jangan terlalu terbiasa. Ya masalah ganteng itu relatif. Percaya sama saya. Ya. Kalau dia nikah, urusan ganteng itu urusan nomor 1. Urusan ganteng itu urusan 100 sekian. Ya. Yang paling utama tadi 3, akhlaknya. Soal masalah ganteng itu akan mudah dengan sendirinya. Kalau laki-laki cantik apa juga? Kalau laki-laki kembali, laki-laki akhlak cantik ya. Itu udah manusiawi. Nabi yang mengatakan li jamaliha, cantiknya. Dan cantik itu yang mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, dulu nanti sebatas informasi bahwa Ustaz nanti masih ada kajian Sijil Karya, ada Quran, sholat subuh berjamaah. Kemudian nanti ada juga tabligh akbar Ahad setengah sore sampai selesai di teras dakwah. Ustaz, sebelum kita sholat ini bisa ditutup dengan doa Ustaz yang di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. لا اله الا انت سبحانك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من حسن ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لهذا الفندق، اللهم بارك لهذا الفندق، اللهم ارزقه رزقا حلالا طيبا مباركا وانت خير الرازقين. اللهم نسالك رزقا مباركا وانت خير الرازقين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله.